Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama matematika ya. Gimana nih kabar ATT hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, untuk bagian kedua ini tentang apa saja? Kita mulai dulu dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, limit yang ini silabusnya ya. Kita bahas berarti sekarang limit bentuk tak tentu. Nih, limit bentuk tak tentu yaitu bentuk seperti ini ketika dimasukin dia hasilnya 0/0 ya. Kenapa tak tentu? Karena dia bawahnya per 0 yang menyebabkan ini tidak ada hasilnya. Jadi kalau ada soal nanti kita mengganti X dengan A, maka ini yang pertemuan lalu ada nilainya selesai gitu ya. Ini untuk yang pertemuan kemarin. Tapi untuk yang sekarang ketika kita mengganti X dengan A ternyata nilainya tidak ada yaitu 0/0, maka kita harus menggunakan cara lain. Nah, ini soal yang kemarin ya. Di sini dibilang limit bentuknya yang tertentu karena setelah disubstitusi langsung ada nilainya selesai. Ya, ini pun sama. Ini contoh soal yang kemarin. Limit ini termasuk limit bentuk tertentu karena setelah disubstitusi langsung ada nilainya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan limit bentuk tak tentu? Nah, ini limit bentuk tak tentu berarti ketika dimasukkan X-nya menggantikan A ya, maka ini menghasilkan 0/0 ya. Dapat digunakan tiga cara. Yang pertama metode pemfaktoran, yang kedua metode perkalian bentuk sekawan, dan yang ketiga dalil L'Hopital atau rumus cepat menggunakan turunan. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama metode pemfaktoran. Berarti ini difaktorkan dan ini nanti akhirnya itu dicoret ya. Berarti penyederhanaan intinya itu. Nah, ini tapi harus diingat materi pemfaktoran yang sudah diajarkan di kelas 8 SMP. Kita lihat contoh soalnya. Hitunglah nilai dari limit 3x dikurangi 6 dibagi dengan x dikurangi 2 dengan x-nya menuju 2. Nah, ternyata limit ini disebut tak tentu karena ketika kita masukin angka 2, ini kan jadi 6 kurangi 6 jadi 0 ya. Di sini 2 kurangi 2 jadi 0. Jadi hasilnya 0/0. Maka ini disebut tak tentu atau harus menggunakan cara lain. Kita coba pakai cara yang menggunakan metode pemfaktoran. Berarti nanti ini difaktorkan, ini menggunakan kurung ya. Jadi sederhananya itu kita nanti akan mencoret yang atas dengan yang bawah gitu ya. Jadi ya harus ada yang X-2-nya juga di atas gitu. Ini kalau difaktorkan itu berarti nanti ini kalau dikalikan ini 3X, ini jadi min 6 gitu ya. Nanti setelah itu ini ya dicoret. Jadi tinggal limit X menuju 2 dari 3 hasilnya yaitu 3. Nah, contoh soal selanjutnya, hitunglah nilai limit dari ini. Kita lihat jawabannya. Ini pun limit tak tentu karena ketika kita masukkan angkanya ini jadi 0/0. Yang lebih mudah itu kita cek bawahnya ya atau penyebutnya. Kita masukin angka 4-nya berarti 4 kurangi 4 jadi 0. Ini pasti tak tentu kalau bawahnya sudah 0 karena di matematika tidak boleh pembagian dengan 0 ya. Kalau kita mau cek atasnya juga bisa. Di sini berarti 4-nya dimasukin ya, berarti 4 kuadrat. Berarti 16 dikurangi 6 kali 4 dikurangi 24 berarti ya. Berarti 16 dikurangi 24 tambah 8 hasilnya adalah 0. Jadi ini 0/0. Maka kita gunakan pemfaktoran. Nah, caranya berarti yang atas kita faktorkan, kita ubah jadi perkalian ya. Nah, ini tuh dikali jadi positif 8 ditambah jadi negatif 6. Jadinya ditambah jadi negatif 6 itu berarti min 4 sama min 2 ya. Kalau dikali jadi positif 8 berarti min 4 sama min 2. Ini pas ya. Nanti ini dicoret. Maka limitnya tinggal X dikurangi 2. Nah, ganti dengan 4. Hasilnya adalah 2 ya, seperti itu. Jadi setelah dicoret itu kita masukin angkanya ya. Maka nanti akan ada hasilnya. Oke, selanjutnya menyelesaikan limit bentuk tak tentu dengan menggunakan metode perkalian bentuk sekawan. Di sini berarti ada akarnya ya. Nah, harus diingat itu materi kelas 10 yang tentang merasionalkan. Kita lihat contohnya. Nah, hitunglah nilai dari limit. Seperti ini soalnya, berarti ada bentuk akarnya ya di bawah. Nah, ini kita coba masukkan ternyata jadi 0/0. Atasnya 2 kurangi 2 jadi 0, bawahnya akar 9 itu kan 3. 3 kurangi 3 jadi 0. Maka kita harus menggunakan cara lain. Kita lihat caranya. Ini menggunakan cara merasionalkan. Jadi kita lihat bawahnya.
ini akar dikurangi, berarti ini akarnya tetap sama-sama, angka 3-nya tetap sama, tapi ini jadi berubah jadi tambah ya. Ini materi yang kelas 10 harus diingat-ingat kembali. Kemudian atas kali atas tinggal kita deketin aja pakai kurung, bawah kali bawah tinggal kuadrat dikurangi kuadrat. Selalu dikurangi ya, kuadrat dikurangi kuadrat. Jadi nanti atasnya tetap, bawahnya tinggal yang ini hilang kurungnya, ini jadi 9. Jadi nanti bawahnya 5x dikurangi 10. Jadi kita coba yang bawahnya aja, atasnya tetap dulu. Setelah itu nanti ini difaktorkan, 5-nya dikeluarkan, berarti ini tinggal x-2 ya di dalam kurungnya. Nanti ini ada yang dicoret. Yang ini yang dicoretnya, berarti tinggal, nah ini ya, setelah ada yang dicoret baru kita masukin angkanya. Jadi ganti x-nya dengan angka 2. Setelah itu hasilnya adalah 6/5. Oke, selanjutnya yang ketiga itu metode dalil L'Hopital. Nah, di sini metode ini merupakan rumus cepat yang menggunakan rumus turunan, yaitu masing-masing pembilang dan penyebutnya diturunkan. Ya, atas diturunkan, bawah juga diturunkan. Di sini berarti ada lama aksen ya, yang harus diingat itu rumus turunan, yaitu ini ya. Nanti pangkatnya kali ke depan, nanti pangkatnya berkurang 1. Kemudian ada rumus cepat untuk turunan bentuk akar kuadrat. Nah, kalau ada bentuk akar kuadrat, nanti rumus cepatnya adalah turunan di dalam akar dibagi dengan 2 akar yang awal ya. Nanti kita lihat di contoh. Oke, contoh soalnya. Ini sebenarnya contoh yang tadi kita coba menggunakan rumus dalil L'Hopital ya. Jadi ini contoh yang tadi yang sebelumnya menggunakan pemfaktoran dan akar sekawan ya. Jadi kita coba menggunakan cara lain. Oke, ini ya, ini tak tentu juga ya. Maka kita coba pakai dalil L'Hopital. Atas diturunkan jadi 3, bawah turunkan jadi 1. Jadi ini limit dari 3, hasilnya adalah 3. Sama ya dengan soal yang tadi nomor 3. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh soal. Ini yang ini agak panjang ya. Nah, ini berarti contoh soal yang nomor 4 ya, kalau yang sebelumnya. Kita coba pakai dalil L'Hopital. Oke, kita turunkan atasnya jadi 2x dikurangi 6, bawahnya jadi 1. Setelah turunkan, ini dikali 4-nya ya, dimasukin ya. Jadi nanti 8 kurangi 6, hasilnya adalah 2. Oke, boleh dicek lagi contoh yang nomor 4-nya ya, sama. Oke, yang selanjutnya adalah yang bentuk akar. Nah, ini sama seperti tadi ya. Atas diturunkan, bawah diturunkan. Yang atas diturunkan jadi 1, yang bawah ini bentuk akar ya. Ingat, bentuk akar itu turunan dalam akar, berarti 5/2 akar yang awal. Akar awalnya tulis lagi. Di sini 2 itu termasuk ke rumus ya. Karena dari akar kuadrat, akar pangkat 2. Jadi ini turunan dalam per 2 akar yang awalnya tulis lagi. 3-nya jadi 0. Nanti 0-nya sebenarnya nggak usah ditulis lagi, nggak apa-apa ya. Jadi seperti ini. Diganti X-nya dengan angka 2. Jadinya 1/5/2 kali akar 9 ya. Nah, ini bawahnya jadi 3 ya, akar 9-nya. Jadi 1 dibagi 5/6 atau hasilnya adalah 6/5. Oke, semoga semuanya dapat difahami ya. Kalaupun tidak ada yang ada yang tidak difahami boleh ditanyakan ya. Oke, sekian materinya. Selesai sampai di sini. Nanti setelah ini ada soal-soal latihan seperti biasa ya. Boleh kalian kerjakan secepatnya ya. Biar nanti kalau misalkan nilainya masih kurang boleh nanti minta di reset kembali. Oke, terima kasih. Semoga semuanya mengerti ya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.